pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap
Pembuar karena lamun itu. Bisa jangan hatikan ruang tanpa belana. Selamat si tamu malik, pagi man si pangaboro lada luba mamali usen. Si solarito tawag rapo ini tananginan ulen dui kami naman papakatana tuwi di panak tato ramindo na dili kelas lempu. Pira-pira sana talaga lahat ng tatemo, maapipisana, yang matu bukaran-kada tu marasa mo lumingkan, maapimdon na kami naman papakatana at tuyate la napanataran kita ng ito dyan may kombo ang bubu beedo na tabilangi mapitalun na kada kaboro mapipisan na na parampangki pengurus PGT kelas berpu mapindon na parampo BPK mapitalun na parampo keluarga Sara mapinda pa yang untuk istirahat batu penutup lalu mereka kila ko Sara mapinduan yang untuk kamenomban lagu otomaka dipasaka di benatu
Shalom. Mewakili PWGT Jemaat Lubuk mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas kehadiran kita bersama keluarga dalam berbagi duka. Yang memungkinkan untuk bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Mampirlah dengar doa. Ibadah penghiburan saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai penghiburan dari Allah Tritunggal besertamu. Silakan duduk. Kasihilah aku Tuhan sebab aku merana. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Amin. Kami perlu mencari kasih sejati, manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Engkau yang mampu berikan segala sesuatu. Keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Ya Allah, ya sumber hidup kami,
Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Kepadamu kami menengadah ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga, oleh karena kepergian orang tua yang kami kasihi dan mengasihi kami. Kiranya Engkau hadir memberikan kekuatan, penghiburan kepada segenap pengumpul keluarga. Dan biarlah melalui firman-Mu saat ini yang kami akan pelajari, akan memberikan kekuatan, memberikan pengetahuan kepada kami tentang kehidupan ini. Berfirmanlah, kami membutuhkan penghiburan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya pilih dari Kejadian pasal 49 ayat yang ke-33 sampai pasal 50 ayat yang ke-14. Kejadian 49 ayat 33 sampai pasal 50 ayat 14. Firman Tuhan, Yakub meninggal dan dikuburkan. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, sebab yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai di Goren Haatat yang di sebelah sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan perih. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamanya Abel Yisrael, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan
mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, tetap dikatakan ialah terhiburlah kamu yang mendengar firman Tuhan ini, merenungkannya serta melakukan dalam hari kehidupannya. Amin. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya silakan pujian PWGT Jemaat Bubuk. Keluarga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang hadir pada saat ini dalam pelataran duka, dari pembacaan kita tadi, saya memberikan sebuah tema untuk menjadi perenungan kita secara bersama-sama pada saat ini, yaitu duka dan harapan. Duka dan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ia tu ambek lang lubanua lang nisa keluarga. Dia adalah sebuah tokoh. Dia adalah sebuah pemimpin. Dan dia adalah seorang yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Itu berarti bahwa
peran seorang ayah di dalam rumah tangga itu sangat penting. Baik di dalam menafkahi keluarga secara materi maupun menafkahi keluarga secara rohani, baik kepemimpinannya di dalam manajemen mengelola keluarga, bagaimana keluarga itu hidup berkecukupan dan bisa ikut dengan masyarakat atau orang lain dalam pesta-pesta yang biasa diadakan di satu kampung. Sosok ayah adalah orang yang sangat diandalkan, diteladani. Yang namanya kita tonton tua, artinya kita menginginkan ayah, ibu, saudara, anak, dan seterusnya. Saudara-saudara, harapan-harapan itu dibantah oleh adanya kematian. Saya secara pribadi, saya berumur 37 tahun, ibu kekasih meninggalkan kami. Mengharapkan tetap nasihat dari orang tua dan terus menjalani kehidupan dengan tegar. Dan disitulah terbangun kasih, cinta, dan kerukunan di dalam sebuah hubungan keluarga. Inilah yang membuat seseorang berduka atas kematian orang yang dikasihi, di mana ada kerinduan di dalamnya, di mana ada kesetiaan, di mana setiap kali dia melihat tempat duduk, betapa dia menyayangi ayahnya. Seorang anak terhadap ayah mau menunjukkan cinta kasihnya, dia sangat berduka karena keterpisahan itu. Namun di balik itu, dia memegang teguh janji Tuhan, bahkan janji teguh ayahnya ketika dia masih hidup. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yakub ini ketika dia mau meninggal, dia mempersiapkan kematiannya dengan baik. Tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, kalau kita mau melihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain, kayak Susin Yakub, Pasadia, Milo, kematian adalah emosi yang wajar bagi manusia, dan bahwa air mata adalah respon yang normal dalam kesedihan. Banyak cerita Alkitab yang mau mengajarkan kepada kita bahwa air mata itu selalu menetes ketika ada orang yang meninggal. Yesus sendiri menangis ketika Lazarus mati. Apalagi Yusuf ketika ayahnya meninggal. Keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persiapan-persiapan penguburan itu dilakukan oleh Yusuf dengan matang dan memerintahkan hamba-hambanya, mulai dari merempah-rempahi, bahkan izin kepada Firaun untuk penguburan, bahkan rombongan perjalanan yang sangat panjang untuk bersama-sama memakamkan ayah, yaitu Yakub. Di sini kita mau merenungkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai keluarga, sebagai umat Tuhan. Ketika kematian itu datang kepada seseorang, sebagai manusia, kita terpanggil untuk saling berbagi, saling menghibur satu dengan yang lain. Melalui kematian, kita berbagi dengan keluarga yang mengalami pergumulan. Sekaligus di dalam duka cita itu, kita merenungkan bahwa betapa fanahnya hidup saya.
Keluarga yang dikasihi Yesus Kristus, penghiburan ilahi bukan berarti bahwa tidak akan ada air mata. Penghiburan ilahi bukan berarti bahwa air mata itu akan tiba-tiba berhenti dan duka cita itu akan tiba-tiba hilang. Itu adalah sebuah proses dalam kehidupan. Tetapi baiklah kita betul-betul mendalami dan merenungkan bahwa Allah tidak pernah berdiam diri kepada kita dan Dia akan selalu hadir untuk memberikan penguatan dan penghiburan. Karena Dia adalah gembala yang baik, gembala yang agung. Karena Dia adalah seorang guru atau yang disebut rabi yang mau mengajarkan kepada kita tentang arti kehidupan. Yusuf sebagai seorang laki-laki menangisi ayahnya. Sebagai anak dia pun mempersiapkan segalanya. Demikian kita keluarga. Dan satu hal yang paling penting di sini ialah memegang teguh janji Allah itu. Di balik duka cita ketika orang tua atau ayah kita meninggalkan kita hari ini, ada janji Allah yang harus menguatkan, yang harus kita pegang bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tidak ada yang disebut yatim piatu. Sebab dalam kehidupan orang beriman, karena Yesus dalam sebuah janji yang mengatakan bahwa Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi Aku akan kembali. Kiranya menjadi bahagian dari kehidupan keluarga yang mengalami duka cita. Sekali lagi, kepergian orang yang kita kasihi, apalagi seorang ayah, membawa kita pada duka cita. Namun di balik duka cita itu harus percaya dengan iman kita bahwa Tuhan akan hadir, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus akan terus hadir dalam hati orang tua, ibu kekasih di tempat ini bersama-sama dengan anak-anak, terus menguatkan dan menghibur mereka dalam masa-masa sulit di dalam kehidupan mereka, agar mereka kuat di dalam menjalani hari-hari yang malam di dalam kehidupan mereka karena kepergian orang yang dikasihi. Biarlah dengan firman ini kita pun akan dikuatkan sebagai firman Tuhan. Di balik duka ada pengharapan, karena Allah akan selalu menolong dan menghibur umat-Nya. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan memberikan, dengan menjalankan komunikasi. Sebelum itu kita dituntun oleh firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Bagi mereka, bila nanti dibacakan nama orang terterus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
Kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam hati kami yang gelisah, sedih, dan berduka cita, sama seperti pemazmur kami mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolongan kami ya Tuhan adalah datangnya daripada-Mu. Bahwa kami tidak memiliki kekuatan apapun dalam menjalani masa-masa kelam dalam hidup kami. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan yang sejati. Kami boleh belajar dari kehidupan seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun dalam duka cita ada harapan. Oleh karena janji Allah yang selalu diingat untuk menghormati, mengasihi, dan juga untuk menyertai dalam menjalani kehidupan. Bapa di surga, hiburkanlah keluarga tempat ini, hiburkanlah mereka. Dibebasi, kuatkan dan teguhkan terkait dengan kegiatan pemakaman orang tua dikasih kami. Pemikiran yang baik agar dengan boleh memelihara jenazah orang tua kasih kami di peristirahatan dengan baik. Anak cucu keluarga, baik yang ada di sini maupun yang ada di perantauan, terlebih menghiburkan mereka. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan semua rumpun keluarga, berbagi duka cita satu dengan yang lain. Engkau tetap kuatkan dan teguhkan dalam menggembalakan umat-Mu di kelas tempat ini. Biarlah kami boleh menjalani pelayanan kami di bawah pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Bapa di sorga, di tengah-tengah duka cita dan perkabungan kami mengakui setiap dosa dan kelemahan kami. Janganlah kiranya ya Tuhan dosa dan pelanggaran kami Tuhan perhitungkan, melainkan pengampunan daripada-Mu menjadi sumber harapan kami bahwa Tuhan melalui pengampunan akan memberikan kami berkat dan penghiburan yang sejati. Ini doa kami, sempurnakanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang memungkinkan untuk berdiri, kita berdiri. Kita nyanyikan Ku Ingin Selalu, PKJ nomor 228. Ku
kamu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku, asa gelap di umatnya terang ceria, itulah Yesus terus namaku. Coba jalan yang lainku, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, pemimpinku ada Dia Tuhan. Demikian itulah ibadah kita, mengucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati dalam hidup kita semua. Segenap pengurus dan seluruh anggota PGT kelas Berhukum mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam ibadah penghiburan saat ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Kita melangkah ke acara yang ketiga, ungkapan hati. Yang pertama akan disampaikan oleh pengurus PGT kelas Berhukum kepada bertugas di silakan. Selamat makarai lagi kita salam. Salamat sitang dan te luba ada ketemangiran dan atu totemo. Bujome kami pengurus PGT kelas juga tabe lako keluarga, tabe lako bapak ibu pendeta, tabe lako bapak proponen, tabe lako bapak ibu majelis gereja Toraja Jemaat Bubuk, tabe lako bapak kepala Lembang Barut Utara, tabe lako kita Solan Asam tu maadin makdiren lante aktu totemo
pada masusta sia tumami si solate tomatonta sia suruta alante atu totemo. Ikwa lujo may pengurus klasis kurang semangat laku keluarga maka pak dengan atu laku kami pengurus sisola anggota PWGT klasis berupuk tu umpoga ibadah pak pakatana laku mintu rapu masusah ikwa den nompak na yatu kadang napuang tu mangka na ambok tahun na nanti atu demo lama adin mendari pak pangatana sundu siagana laku mintu rapu masusah tak itu apa na adin lati sorong laku kamu mintu kondisi rukis atau matuangki cuma adin lam pamatana kami jom natea akan kematian sama dinda tontong kami itu lakukan kapas sembayangan di kode nopa ani tontong matoto sia tontong matana unting ayoy tea akan kematian arti kodeno itu lepa laku mintu keluarga tontong kami matoto sia tontong kami sakara patungan ni kumalan ka masusan ni tontong puang usti solak kami. Kupataruh di sini lapona suluk ki Bapak Rehan. Secara pendek itu Bapak Rehan. Oh iya. Ini kuama nih orang pengurus PWGT yang sampai te Bapak Rehan. Yo ya tu kami yo SMP baru baik atau dia mana sama tahu nak SMP 1 baru dulunya hanya SMP Negeri Barupu tahun 1997 sekolah kan masih sekolah tesulu di Bapak Rehan ia moto lalu jome kami alumni SMP Barupu tahun 1997 di bawah Akada Lakosiulu semua nama susan mi menjadi duka nama susan ki alumni SMP tahun 1997. Karena itu Lakosiulu ki Bapak Rehan indek kami mitari mesidi te Pak Wai Batana sulu mi alumni SMP Barupu. Atau di mana yang aku itu di pengurus DPA gua tarik atau itu aku tarik atau orang itu orang ambil dulu cocok tarik atau pemerintah ya tarik atau saya aku dan kita proponen benar-benar dan yakin. Pertama, saya mewakili pengurus PPK mengungkapkan kepada keluarga bahwa duka cita yang sedang keluarga alami menjadi duka cita kita bersama. Menjadi tanda manasa semua turut duka akan urasakan itu Pak di Yesus sami alami batur rampoi komi tontong banget di papayan ulendu ikasih ulangan tontong banget di papayan ulendu kunjungan menjadi tanda lagu kita soal nasang semua ya tu Pak di rampoi komi tak erana kamu mana rasakan setiap ada anggota gereja atau raja yang mengalami duka cita tentunya itu menjadi duka cita kami pengurus
badan pekerja kelas barupu. Kukuala ko keluarga tak itu apa harap poki bang komi. Sanggadin na lagi pasang bayangan komi na tontong pamatoto komi la tingoy te pa di itu siasus satu urampoi komi. Tontong komi pasari katua milang ampung matua mangka na pamaleso pak pendeta di nak lan khotbana. Kumua ya itu di sana duka cita adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan kita. Kematian itu sesuatu yang pasti. Apalah tontong komi matoto ulingkai belana susibis atau patongan tontong tapatongan kumua duka cita yang kita alami pada saat ini tidak lebih besar daripada apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Baik, ya itu tuh pokada sama aku mangkana saksi mana pokada Pak Pendeta dan hot panina sana pokada Petrus PWGT. Nah tak namelo tuh ya dan duka tunna di tole-tole itu apa dan duka tunna tak erna paral di tole-tole. Sama aku biasa na bos maro dua ini kan dan ya makasih tuh na pokada na pokada. Jadi ya, bayi pada moto selamat laku kita solanasang buang besak kita. Terima kasih atas ungkapan hati dari pengurus BPK. Kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih. Kita melangkah ke ungkapan hati yang ketiga yang akan disampaikan oleh keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Salmon Topang. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terus semangat tuh kesempatan diberikan ke keluarga. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Bapak Proponen, Ibu-ibu PWGT, Bapak Ibu yang hadir bersama kami semua. Pertama, ikwa yaitu lan keton toko ya susimayato ya kita torotolino si sonda bangtu kama senangan sia kama susah. Nah, tuto temo narwakan tu di sana kamasusan belanda natapikan te pematuanki batu siluki atau nenek kena tambahin buangan. Apa mereka kasus itu hilang kamasusan inamandu saya tonton kerasakan tuh Pak Kamasian Pak Pakilala siapa penghiburan lujiomai kita sama nasan lujiomai tondok sia salian lujiomai tondok ondok videomai majelis gereja lain dena jemaat bubuk lagi umai jemaat lain ulendui karena pematua sia puji-pujian. Nah yaitu Pak Pakilami lam karena pematua membuat kami sadar untuk tidak terlalu larut dalam duka cita, tapi belajar untuk memahami bahwa setiap kematian adalah bagian dari perjalanan kehidupan manusia yang harus dipahami berdasarkan firman Tuhan. Ngadenman itu sekaitan dengan acara persiapan pemakaman atau kebaktian lantai alayate yang dihadiri oleh ibu-ibu DWGT sekelas barupu. Kikwa jomai keluarga di pagar dan itu kidin itu tang dengan melona ya dirasakan juara kapadukon atau berkasusi yang pagar di kantor. Sitarun lagi gua jumlah keluarga yang berduka semua kurang semangat
lako Bapak Pendeta dan ibu-ibu PWGT Klasis Barupu, sia kita solanasan turampu saya umbai Pak Pakatana laku kami solanasan ulindui firman Tuhan dan puji-pujian. Kikuat tangki bela lambala itu Pak Kamasyami laku kami sangadina masambayangkan dan nopak napuang upasaki kami solanasan tu umpasan ni tugas pelayanan firman Tuhan lan ketuami. Di mana itu kadang kita batu penggoran kita tang melo dirangi kikuang pagar ikan kita itu. Para itu terus semangat. Terima kasih atas ungkapan hati yang disampaikan oleh keluarga. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu pengulangan natura kepada petugas di Islam. Injak natura, nasorong keluarga, terutama kas PGT Klasis. Pakalan bikin nakak kuliman boleh saudara purabu boleh tiro. Iyo, tawai. Talang-alangan bisa ikut. Oh, ada tiro mo to, tawai, tiro mo. Yo, 50 ini tidak main. 50 pisan. 50 pisan. Kumakas tak jadi kita tahu. 50 pisan. 100 dia kalau untuk tidak mana? 100 pisan. 100 pisan. 100 pendon. 150 ini dalam Ibanuai. Yo, Morowali. 150. 150 pisan. 150 pisan. Taimo. 150 pendon. Pendon 150. Pendon 150. Petalun. Tawai. Magaasak ka deh. Pemalak-alak kak jadi kita tahu. Ya mau tawain tuh deh. 100 di dalam kami dah mana? 100 pisan. 100 pisan. 100 pendon. 150 di dalam ya. 150 pisan. 150 pendon. Pendon 150. Petalun. Nah, tuh itu Quran. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang mengucap syukur untuk kasih setiamu yang terus menolong dan menuntun kehidupan kami. Terlebih khusus bagi segenap rukun keluarga yang berduka cita. Kami percaya cinta kasih-Mu yang terus menuntun kehidupan mereka. Dan pada saat ini mereka terus menyatakan syukur meskipun mereka di dalam duka cita, tetapi mereka terus merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Dan pada saat ini bagi kami akan disediakan makanan dan air minum untuk kami nikmati bersama, yang kami percaya ya Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Pun bagi segenap rumpun keluarga dan saudara-saudara kami yang telah berjerih lelah menyediakan dan mengelolanya bagi kami, Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, terus menolong di dalam setiap tugas dan tanggung jawab setiap hari. Di dalam anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Amen.
Kami nakatimbaliban o taka hindi